Kristus hidup di tengah orang-orang Yahudi, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Mereka juga melantiknya menjadi Theos. Karena antara Tuhannya Yahudi dan Tuhannya orang Yunani, dua Tuhan ini berbeda. Tuhannya Yahudi tidak pernah turun ke bumi menjadi manusia, Tuhannya Yunani turun ke bumi menjadi manusia. Kebetulan yang sampai kepada Kristen Indonesia ini adalah ajaran-ajaran yang syarat dengan mitologi Yunani. Maka orang Kristen dengan serampangan, dengan mudahnya melantik anak orang menjadi Tuhan, karena mengikuti pola ajaran orang-orang Yunani Romawi. Nah, sekarang bagaimana dengan Yesus? Ternyata Yesus mempersaksikan bahwa segala ucapan yang menjadikan orang Kristen menuhankan dia, justru ucapan itu menjadikan dirinya diimani sebagai rasul bagi kaumnya Bani Israel. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:8, segala firman. Jadi bukan cuma comot-comot ayat, cuma satu-satu doang. Dia kemudian kemuliaanku sebelum dunia ada, aku ada sebelum Abraham ada. Bukan kayak gitu, tapi seluruhnya. Seluruh ucapan Yesus sudah sampaikan kepada muridnya. Setelah murid menerima segala firman itu, mereka dudukkan menurut Yesus sebagai rasul, bukan sebagai dewa. Tapi Kristen hanya dengan mendengarkan aku ada sebelum Abraham ada, wah seketika dia menjadi dewa. Padahal Yesusnya mengatakan segala firman yang aku sampaikan itu, apapun itu sebagai bukti bahwa aku utusan Tuhan. Nah, terkait dengan mukjizatnya, Yesus pun bersaksi. Yohanes 5:36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mukjizat, seluruh pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku. Aku adalah utusan Tuhan. Jadi ucapan Yesus seluruhnya bukti kalau Yesus utusan Tuhan, perbuatan Yesus seluruhnya bukti Yesus utusan Tuhan. Tapi hal ini begitu sampai di Yunani, wah ini bukan manusia biasa, ini dewa. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 17, Paulus itu mengajarkan kepada orang-orang Athena menyembah Kristus yang adalah dewa dari orang-orang Athena, dewa dari orang Yunani. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 17 yang diceritakan oleh asisten Paulus sendiri. Kita mulai dari data 22. Paulus pergi berdiri di atas Areopagos. Areopagos itu semisal tempat persidangan atau tempat pengadilan. Dan berkata kepada orang-orang Athena, orang-orang penyembah dewa, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada Theos, dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah kuil, di mana di kuil itu ada tertulis kepada Theos yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan pada kamu. Maksudnya, orang-orang Yunani yang menyembah kepada agnostos Theos, Theos yang mereka tidak kenal, dari sejak nenek moyang mereka berabad-abad sebelum Masehi menyembah kepada Theos yang mereka tidak kenal ini, Paulus datang memperkenalkan dewa mereka itu. Dan dewa yang mereka tidak kenal itu namanya Kristus Yesus. Maka seketika orang Yunani, seketika orang Romawi menyembah kepada Kristus Yesus. Karena mengapa? Mereka diajarkan oleh Paulus bahwa Kristus Yesus itu adalah inkarnasi dari agnostos Theos yang mereka sembah berabad-abad tapi mereka tidak kenal. Maka dia datang dalam rupa manusia bernama Yesus, Kristus Yesus. Inilah yang menular ke orang Kristen di Indonesia ini. Menyembah kepada dewa Athena, tetapi karena mereka kemudian tidak paham tentang seluruh ajaran mereka, mereka hanya dihipnotis, hanya didoktrin, didogma, bahwa yang kalian sembah bernama Kristus itu jelmahan Tuhannya Yahudi. Padahal tidak. Yesus anak Maria ketika datang di tengah-tengah kaumnya hanya mengajarkan dirinya rasul. Hanya rasul aja, bukan yang lain. Makanya dia katakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau ya Bapa sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku sebagai utusanmu. Itu bagi orang Yahudi.
Tapi lagi-lagi Paulus mengajarkan kepada orang Roma dan Yunani bahwa dewa-dewa mereka yang mereka sembah dari sejak turun-temurun telah datang ke bumi dan bernama Kristus Yesus. Makanya jadilah Katolik, disembahlah Kristus ini, padahal di tempat akhirnya Kristus hanyalah Rasul utusan Tuhan. Demikian. Ya. Ya, silakan tanggapi Bang Junaidi. Gini Bang Kebenaran, ya kan, seperti ayat yang Bang Kebenaran bawakan tadi di dalam Yohanes 5 ayat 30. Ya kan, dikatakan bahwa Bang Zuma, Bang Kebo. Kok ke Bang Zuma, Bang Junaid? tanggapin Bang Kebenaran dulu, karena saat kita kan disuruh diskusi dengan Bang Kebenaran, Bang Dedi kan di situ. Ya kan? Ya situ. Nah, tadi saya mau menanggapi ya ayat Yohanes 5 ayat 30 yang dibawakan oleh Bang Kebenaran tadi kan di situ. Ya kan? Yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa kan di situ. Nah, bagi saya orang yang percaya itu menunjukkan Yesus itu satu kesatuannya dengan Bapa kan di situ. Ya. Apa yang dikatakan Bapa itu juga yang dikatakan Yesus. Ya kan? Apa yang disampaikan Bapa itu juga yang disampaikan Yesus kan di situ. Ya. Nah, itu satu kehendak yang sempurna dalam diri Allah Bapa itu, yang menyatakan bahwa Yesus itu memang tidak bisa bertindak secara independen, Bang Kebenaran, dan dia harus tidak menuruti keinginannya sendiri, melainkan sepenuhnya tunduk dan patuh dan taat sesuai dengan kehendak Bapa. Karena di situ Yesus menyatakan dirinya dia adalah utusan juga. Nah Yesus ini Bang Kebenaran ya, dia bukan saja sebagai utusan kan di situ. Ya, gelar Yesus ini dia juga adalah juru selamat, ya kan? Nah, jadi juga adalah anak tunggal Bapa, dan dia juga adalah anak manusia kan di situ. Nah, dia juga Tuhan kan di situ. Nah, kalau nanti dikatakan Tuhan, ya pastilah Bang Kebenaran ya tidak akan percaya seperti Bang Kebenaran katakan kenapa saya mentuhankan Yesus. Nah, tadi beberapa alasan yang sudah saya sampaikan kenapa saya mentuhankan Yesus tadi itu ada beberapa alasan kan, salah satunya bahwa dia tidak berdosa kan di situ. Nah, mana ada manusia di dunia ini yang berdosa, yang tidak berdosa? Semua manusia di dunia ini pasti berdosa Bang Kebenaran. Ya, hanya Yesus yang tidak didapati bahwa dia berdosa. Makanya saya mengikuti dia, saya menyembah dia, karena dia bagi keyakinan saya dia yang mampu menyelamatkan saya Bang Kebenaran kan di situ. Nah itu. Nah, kalau kita bercerita tentang Rasul Paulus ya, dan Rasul Paulus ya di dalam kisah para rasul itu dia ditunjuk oleh Yesus sendiri kan, karena pada saat itu Yesus sendiri menampakkan dirinya dengan cahaya kan, dengan suara kan di situ dia. Justru Rasul Paulus ini bagi saya ini adalah rasul yang mulia. Ya, karena peran sentral dalam penyebaran Injil kepada orang-orang non-Yahudi itu ya itu dia Rasul Paulus ini. Kan di situ, ya. Bayangkan saja Bang Kebenaran ya. Yang tadinya orang yang menganiaya pengikut-pengikut Yesus Kristus ya bertobat loh. Kan di situ dia. Ketika dia mengalami ya perjumpaan dengan Yesus di dalam cahaya dan penampakan itu, dia bertobat kan di situ. Nah itu justru Rasul Paulus inilah yang menyampaikan penyebaran Injil itu kepada orang-orang non-Yahudi sehingga banyak orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Oke, cukup. Itu dari saya. Silakan Bang Zuma, tanggapi Bang Zuma, izin. Ya, jadi di dalam kitabnya Yahudi jangan berdusta ya, Keluaran 20. Saudara Junaidi mengatakan Yesus itu tidak pernah berdusta. Yesus itu di dalam Yohanes 3 nomor 13, salah satu dustanya ya, karena dia banyak berdusta di dalam Bible. Entah itu Yesus atau pengarang Bible yang tidak sinkron terhadap data satu dengan data lain. Yohanes 3:13, tidak ada seorang manusia yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia, Yesus maksudnya. Ini bohong Yesus ini, pembohong besar ini Yesus. Karena di dalam 2 Raja-Raja 11 dikatakan
Elia naik ke surga dalam angin badai. Yesus pembohong, pendusta dia. Tidak ada manusia yang telah naik ke surga. Elia manusia. Jadi yang mana yang bohong ini? Yesusnya atau pengarang Bible yang tidak mengerti tentang kitabnya Yahudi? Kitabnya Yahudi menerangkan 2 Raja-Raja 2:11, Elia naik ke surga dengan angin badai. Datang Yesus, ngarang bebas. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Ya, ini apa? Ini pembohongan ini. Jadi kalau ada orang menjual Kristus untuk disembah karena tidak pernah berbohong, itu bullshit. Orang itu masih perlu belajar. Belum lagi dia mengambil keledai orang tanpa izin, pencurian, perampokan. Sampai hari ini keledai orang nggak dikembalikan. Pencuri dia itu. Belum lagi dia mengatakan semua manusia yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dia mengatakan ibunya pencuri dan perampok. Pembohong itu, pendosa besar Yesus itu. Pendosa besar dia. Belum lagi dia sentuh-sentuhan dengan Maria yang bukan mahramnya. Bukankah orang Yahudi nggak boleh kemudian megang perempuan bukan mahram? Dosa besar Yesus itu. Ya, tapi lagi-lagi kami sebagai Muslim berlepas tangan, berlepas diri dari keadaan-keadaan seperti itu. Karena Nabi Isa itu manusia suci. Tapi kalau di Bible ya itu derita Kristen. Kalau dikatakan dia wajib kemudian pantas untuk mati karena tak ada dosa, justru kebalikan. Orang yang tidak berdosa nggak boleh mati. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Ini malah dibunuh ini. Ini kenapa? Karena Paulus. Jadi Kristen ini mendapatkan ajaran Kristen bukan dari Yesus. Yesus hanya untuk Bani Israel. Kristen bukan dari Bani Israel. Kristen bukan dari Yesus. Kristen itu pengikut Kristus. Sedangkan Paulus ini juga mengaku Kristus. Paulus itu. Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu memakai namaku. Dia melakukan mujizat, tanda yang dahsyat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Nah, kembali kepada apa yang diperbincangkan. Yang disembah oleh orang Kristen ini bukan anak Maria. Apa buktinya bukan anak Maria? Anak Maria itu adalah Kristus. Apa itu Kristus? Manusia yang diurapi Tuhan. Itu Kristus. Sedangkan Paulus mengaku yang datang kepadanya bukan anak manusia. Di mana Paulus mengatakan yang datang kepadanya bukan manusia? Di dalam Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus anak Maria, tapi Kristus lain. Kristus lain. Dan memang Yesus menceritakan, menasihati muridnya, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Si Yesus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Yang datang kepada Paulus, si Yesus palsu, bukan yang asli. Karena Yesus mengatakan, aku akan pergi dan tidak akan datang lagi. Namun yang datang adalah seorang penolong lain, bukan aku. Aku harus pergi. Yohanes 16 nomor 7, nomor 8, nomor 9 dan seterusnya. Aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah Yesus pergi siapa? Penolong lain. Yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Pembohong. Bohong lagi si Paulus. Jadi saudara, coba ditelaah baik-baik. Ketika kemudian Paulus datang di tengah-tengah orang-orang non-Yahudi, Paulus membangkitkan orang mati, orang buta disembuhkan, dan seterusnya. Paulus mendapatkan kemudian kedudukan di tengah-tengah mereka orang-orang itu sebagai dewa. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka berseru dalam bahasa Likaonia, Theos telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes. Kenapa orang-orang Yunani Romawi menganggap mereka dewa yang turun menjadi manusia? Karena dia mampu melakukan mukjizat. Nah, Paulus ketika datang kemudian di Athena, bertemu dengan orang-orang yang sepemahaman dengan orang-orang yang ada di Kolonia pada saat itu. Maka ketika mereka
bertemu Paulus, Paulus mengajarkan bahwa aku datang memperkenalkan dewa yang tidak kalian kenal, yaitu dewa Agnostos Theos itu. Siapa dewa yang tidak kalian kenal itu? Namanya Kristus. Maka seketika orang-orang Yunani di Athena tidak lagi menyembah kepada dewa yang mereka tidak kenal, yaitu dewa Agnostos Theos, tapi beralih menyembah kepada Kristus Yesus. Karena menurut Paulus, Agnostos Theos yang mereka sembah secara turun-temurun berabad-abad itu sudah turun ke bumi, dan dia ada di Yerusalem, namanya Kristus Yesus, datang kepada Paulus. Makanya aku Paulus bisa bermujizat, karena aku adalah utusan dari dewa yang tidak kalian kenal itu, yaitu Agnostos Theos, yang adalah salah satu dari 12 dewa yang disembah di dalam kuil-kuil Athena. Itu Bung. Jadi Kristen ini membungkus dewa Athena, Agnostos Theos, ketika masuk ke Indonesia dengan sebutan Allah. Yang kalian sebut Allah itu adalah dewa. Dewa siapa? Agnostos Theos. Bukan Hashem, Tuhan Yahudi, bukan. Tuhannya Yahudi tidak pernah menjadi manusia. Tuhannya Yahudi bukan manusia, bukan anak manusia. Tuhannya Yahudi tidak dibentuk menjadi manusia. Tuhannya Yahudi tidak sama seperti manusia. Tuhannya Yahudi menghidupkan dan mematikan, bukan dihidupkan dan dimatikan. Itu titik. Itu ajaran Yesus. Sedangkan yang kalian sembah adalah Kristus, adalah Theos yang turun ke bumi menjadi manusia, mati dibunuh manusia untuk dosa-dosa orang-orang Yunani, Romawi, dan Kristen. Yesus mengajarkan Matius 8:4 menebus dosa dengan cara membunuh binatang, mengorbankan binatang. Musa mengajarkan mengorbankan binatang, Imamat 1 nomor 2. Paulus kepada orang-orang Roma dan Yunani diajarkan oleh Paulus nebus dosa-dosa mereka dengan memberikan tumbal berupa manusia, yaitu Kristus. Makanya Galatia 3 nomor 3, Kristus telah menebus kita. Kita siapa? Non-Yahudi. Dari kutuk hukum Torah dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas tiang salib. Ini fitnah terbesar. Bisa saya tanggapi? Sabar. Bisa nggak saya tanggapi? sabar, Soalnya pernyataannya itu lihat. Host, sabar. Diturunkan dulu host Kristen sejati ini. Bukan masalah diturunkan, harus ditanggapi. Sabar. Setelah ini Anda tanggapi. Boleh kok. Ini diskusi liar. Ini Iya. harus ditanggapi. Dengar. Harus ditanggapi ini fitnah liar. terbesar yang telah dilakukan oleh Paulus. Fitnah terbesar yang dilakukan oleh Paulus pembohong besar ini adalah menuduh Yesus, menuduh Yesus mati dengan jalan kutuk. Pertanyaan saya, bicara Bang Kristen. Pertanyaan saya, dari mana Paulus mendapatkan ilmu Yesus mati dengan jalan kutuk? Dari mana Paulus mendapatkan ilmu itu? Silakan. Dari mana Paulus mendapatkan ilmu kalau Kristus yang adalah anak Maria mati dengan jalan kutuk? Kan Kristen tadi dulu Bang Dedi ada yang belanja ini Bang Dedi. Silakan. Dari mana Paulus mendapatkan ilmu kalau Kristus itu mati dengan jalan kutuk? Ilmunya dari mana? Ini jualan-jualan Paulus ini kepada orang Yunani, pada orang Romawi. Jualannya Paulus biar laku dewa Athena, supaya dikasih semangat orang-orang pendosa di Athena. Dosamu sudah diampuni, tenang, asalkan kau percaya Kristus, dosa-dosamu. Tapi saya rentenir bang, saya banyak membunuh orang. Oh tenang, yang penting kau percaya Kristus, dosamu sudah diampuni. Jangan lagi ada lagi Anda menganggap dirimu berdosa. Enggak. Percaya kepada ajaranku, Kristus, dewa Agnostos Theos, telah mati di atas salib, menebus dosa-dosa kalian, sebagaimana Filipi 2 nomor 6 nomor 7 8. Theos turun ke bumi mengambil rupa manusia, lalu mati di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa orang Yunani Romawi. Itu yang dijual oleh Paulus. Orang Yahudi ada nggak diajarkan menebus dosa dengan menggunakan membunuh manusia? Nggak ada. Itu hanya jualan Paulus di luar Yahudi. Makanya Paulus mengatakan, aku diutus sebagai rasul untuk orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 2 nomor 8.
Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Makanya Paulus bebas. Mengajar apapun, bebas Paulus itu. Kenapa? Karena dia mengajar kepada orang Roma dan Yunani yang tidak tahu apa-apa. Jadi Kristen berasal dari mana? Dari Yahudi? Dari nabi-nabi Yahudi? Enggak. Kristen berasal dari Paulus beserta orang-orang Athena dan orang-orang Yunani Romawi. Itu fakta real. Oke Bang Juma ya. Oke. Ya, silakan pertanyaan saya. Ya, Oke, kenapa? sebentar. Ini sudah ada Kristen 2 bergabung, Alien sama si Karadin Yudas si sekali. 3 Kristen sudah nih. Silakan Bang Junedi ingin menanggapin. Silakan. Oke, mungkin nanti ditambahin lah ya dari mana Paulus tadi yang mengatakan bahwa Yesus itu mati dikutuk, ajaran dari mana kan di situ. Iya. Nah itu. Nah di situ Bang, ya kan. Kalau saya lihat di situ Rasul Paulus itu mengutip Ulangan 21 ayat 23 Bang kan di situ dia di dalam Perjanjian Lama. Bagus. Ya kan yang menyatakan bahwa siapapun yang mati dengan cara digantung di tiang atau kayu ya dalam hukuman mati pada saat zaman itu dianggap terkutuk oleh Allah kan di situ dia. Nah, jadi orang-orang Yahudi pada zaman Paulus itu memahami bahwa metode penyalipan yang terjadi ya bagi Yesus ya kan, nah di situ itu adalah kematian disalib adalah bukti bahwa seorang adalah pelanggar hukum dan berada di bawah murka Allah kan di situ dia. Nah itu, tetapi Bang ya di situ ya inilah yang diambil oleh Rasul Paulus atau alasan Rasul Paulus bahwa Yesus yang tidak berdosa ya. Kenapa saya katakan Yesus tidak berdosa? Ya, saya sudah sampaikan tadi tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu berdosa. Sekalipun Bang Juma tadi mengatakan bahwa Yesus mencuri keledai dan sebagainya kan di situ. Ya kan, tetapi tidak ada satu ayat yang secara eksplisit menunjukkan bahwa Yesus itu berdosa. Nah, jadi disitulah saya melihat bahwa Yesus yang tidak berdosa itu mengambil peran sebagai pengganti Bang, ya, bagi umat manusia yang berdosa. Nah itu, nah mengapa saya mengikuti Yesus yang berdosa ini, mengikuti yang tidak berdosa? Dia mengambil peran Bang, untuk menggantikan saya sebagai orang yang berdosa Bang. Nah, makanya ya, hukuman mati dan keterpisahan dari Allah itu kan karena pelanggaran-pelanggaran hukum dosa Bang. Nah, di mana Yesus secara sukarela menanggung segala kutukan itu di kayu salib Bang. Mengambil tempat saya dia Bang, yang seharusnya saya yang dikutuk, seharusnya saya yang disalib, tetapi ya dengan kasihnya dia mengambil tempat. Yesus itu sih mengambil tempat untuk menggantikan saya, untuk membebaskan saya dari segala dosa saya Bang. Nah mungkin bisa ditambahkan dari Kristen lain Bang, saya mute dulu. Ya, berarti mencuri keledai, berbohong itu bukan dosa dalam Kristen ya. Terus kemudian saudara, terima kasih Anda sudah merujuk kepada Ulangan 21. Ulangan 21 itu jelas Tuhan yang mengutuk pelaku dosa besar. Pertanyaan saya, apa dosa besarnya Yesus sampai dia dikutuk oleh Elohim? Dosanya apa? Ini fitnah yang dilakukan oleh Paulus demi mendapatkan kemudian pengikut dari Athena dan Roma. Apa? Ulangan 21 itu Anda ngerti konteksnya? Ulangan 21 itu jika ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, terus Anda ingin mengatakan, itu kami. Memang Kristen melakukan dosa apa? Dosa apa yang kalian lakukan sampai kalian itu pantas untuk setara hukuman mati? Apa dosa kalian? Karena makan babi. Orang Kristen mau makan babi, mau makan pesawat, mau makan aspal, mau makan jembatan juga nggak ada dosa. Karena orang Kristen tidak ada aturan dari Tuhan untuk Kristen. Tidak ada aturan Tuhan untuk Kristen. Sampai orang Kristen dikatakan berdosa karena melanggar. Mana perintah Tuhan kepada orang-orang Kristen? Ada? Enggak ada. Yang mana perintah Tuhan ke Kristen? Kristen, ya paman, jangan kau makan babi, karena itu dosa bagimu. Pret. Kristen, jangan kau berzina. Di mana dalilnya Tuhan berkata begitu kepada non-Yahudi? Nggak ada. Yang diberi aturan main itu orang Yahudi. Kenapa pula kalian yang berdosa?
Paten. Ulangan 21 nomor 21, 22, 21, 23. Jika ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas salib. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, tuh, dikutuk oleh Elohim. Yesus melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Akibatnya Yesus dihukum oleh Elohim hukuman kutuk sehingga dia digantung. Pret. Ini fitnah yang besar. Makanya kalian diusir oleh Yesus karena kalian itu melakukan fitnah besar terhadap dirinya. Paulus yang mengatakan itu sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung. Pertanyaan saya, apa dosa Yesus? Anda ingin mengatakan dosa kami diwakilkan. Hei, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Bagaimana mungkin dosa orang yang bersalah ini ditanggung dengan menggunakan tumbal dosa orang yang tidak berdosa? Kenapa terbalik-balik Kristen ini? Dalilnya, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kamu bersalah, ya, ingin dibenarkan dengan jalan apa? Tuhan menumbalkan anaknya. Pret. Gaya-gayaan. Tidak ada itu. Itu tipu menipu yang kalian lakukan. Makanya saya katakan akar permasalahan di sini adalah Kristen tidak paham konsep apa yang Yesus ajarkan di tengah-tengah kaumnya. Kristen tidak paham. Misi kedatangan Yesus, Kristen tidak paham. Cakupan kedatangan Yesus, Kristen tidak paham. Untuk siapa Yesus datang, Kristen tidak paham. Kenapa? Karena Kristen adalah orang yang menjadi korban penyesatan atas nama Kristus, menggenapi nubuat Yesus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang orang banyak menyesatkan dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi saudara, kenapa kalian setiap kali membaca Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, siapa melihat aku melihat Bapa? Kenapa selalu mengarahkan Yesus itu dewa? Hah? Kenapa? Sedangkan murid-muridnya melihat Yesus, melihat utusan Tuhan. Mendengar Yesus, mendengar utusan Tuhan. Tapi giliran kalian melihat Yesus, melihat dewa. Mendengar Yesus, mendengar dewa. Karena hanya konsep dewa yang turun ke bumi. Elohim Hashem tidak ada turun ke bumi. Nggak ada itu. Tuhannya Yahudi nggak ada turun ke bumi. Itu malaikat yang turun. Nah, sekarang kenapa Kristen ini selalu menganggap setiap kali Yesus berkata, aku dan Bapa satu, aku dosamu diampuni, akulah ini bla 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 bla, selalu jadi dewa dia Yesus ini. Kenapa? Karena Kristen sejatinya memang berasal dari Athena, berasal dari Roma. Agama Kristen ini bukan berasal dari kajian-kajian kemudian ahli Torah yang menjadikan mereka diangkat menjadi rabi, bukan. Tapi Kristen menjadi Kristen karena mengikuti pola pengajaran Paulus kepada orang-orang Roma dan Yunani. Makanya agama Kristen itu syarat dengan mitologi Yunani. 3 di dalam 1, 1 di dalam 3. Tuhan turun ke bumi, mati untuk darahnya, ditebus untuk manusia. Itu mitologi Yunani. Penyembah dewa Horus, penyembah dewa Molok. Hanya dewa Molok yang meminta persembahan darah manusia. Hasem enggak. Hasem tidak. Tidak ada itu orang Yahudi mempersembahkan manusia, enggak ada. Apalagi mempersembahkan Tuhan. Jadi akar permasalahannya di sini adalah Paulus. Paulus yang memperkenalkan Kristus sebagai inkarnasi dewa Agnostos Theos kepada orang-orang penguasa kala itu. Siapa? Kekaisaran Romawi yang menggunakan mitologi Yunani dalam konsep keyakinan dan kepercayaan mereka secara turun-temurun. Camkan itu baik-baik. Jadi agama Kristen itu diajarkan kepada orang-orang dengan cara penekanan, penindasan dan kekuasaan. Kekaisaran Romawi pada saat itu, kedudukan daripada gereja adalah pemegang kemudian puncak kebijakan terhadap wilayah-wilayah jajahannya.
Apa yang dikatakan gereja wajib dijalankan. Gereja memaksakan menyembah kepada Kristus, itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Maka Roma menyebar ke seluruh penjuru sampai ke kerajaan Belanda. Belanda masuk ke Indonesia, mengajarkan menyembah kepada Kristus yang 100% manusia, 100% dewa. Seutuhnya manusia, seutuhnya dewa. Itulah inkarnasi dari agnostos theos. Dewa yang tak dikenal, yang Paulus katakan, aku datang kepadamu untuk memberitakan tentang dewa yang selama ini kau sembah, yaitu dewa agnostos theos yang datang dalam rupa Kristus. Baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos telah tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan dirinya, lalu turun ke bumi mengambil rupa manusia, lalu sama menjadi manusia, lalu taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Yang turun menjadi manusia menurut Paulus siapa? Theos. Siapa Theos ini? Dewa mitologi Yunani Romawi. Caranya menipu, masuk ke Indonesia, Theosnya diganti menjadi Allah. Kenapa diganti menjadi Allah? Supaya menipu yang lain. Sudahlah dia menipu sesamanya, ingin lagi menipu umat Islam dengan menyebut Theos itu dengan sebutan Allah. Masuk ke Bali, orang Bali juga ingin ditipunya, diganti lagi, yang tadinya Allah dirubah lagi menjadi Sang Hyang Widi. Kenapa bisa konsep ini selalu menipu? Karena asalnya dari iblis. Pedis ya? Ya itulah faktanya. Kembali kepada akarnya yang tadi. Dari mana Paulus mengatakan Yesus ini manusia dikutuk di atas tiang salib? Anda mengatakan Ulangan 21. Justru itu yang akan memberatkan. Apa dosa Yesus yang sepadan dengan hukuman mati? Sampai dia harus kemudian dikutuk oleh Elohim. Anda akan mengatakan karena dosa kita. Di mana dalilnya di kitabnya Yahudi dosa bisa ditanggung oleh orang lain? Di mana itu dalilnya? Ada? Tak akan pernah kau temukan. Jadi Kristen ini saya katakan hanyalah komunitas orang-orang yang punya ilusi yang akut, yang tidak bisa membedakan antara Tuhan dengan dewa-dewa Yunani. Demikian. Mantap. Bang Junedi. Bang Junedi, monitor. Sebentar Bang Dedi, lagi ada yang belanja nih Bang Dedi, saya mute dulu sebentar, lagi ada yang belanja ini. Siap. Saya mute dulu ya. Ya mungkin Kristen yang di bawah yang ingin naik, silakan Davis, naik Davis. Mas, Ditutup dulu lah. Apa itu? Sampai Bang Junaidi takut untuk menanggapi saking mencret Putus Bang. di koma. Bang kemarin putus-putus. Kenapa tadi Bang Ricardo? Apa yang ditutup? Si Junaidi gak maksudnya? Apa? Warungnya. Oh, kirain apa? Nyawanya aja yang ditutup. Ya buat 529 yang menonton, terima kasih sudah support. Jangan lupa di tap layar, di share, di post ulang. Jangan lupa di follow akun hostnya, saya Dedi Wijaya, Bang Zuma, Bang Ricardo, Bang Tri, Bang Kebenaran, dan Bang Junaidi. Terima kasih. Ditutup aja warungnya Bang Junaidi. Iya, suara saya masih putus ya teman-teman. Udah baik. Bisa sambil share. Ya, Masya Allah, Subhanallah. Ya, sangat jelas sekali ya yang dipaparkan oleh gurunda kita Bang Zuma ya, sehingga membuat Junaidi sampai tidak bisa berkata apa-apa lagi, tidak bisa menanggapi lagi dengan beralasan jaga warung ya. Udah mencret ya. Ya, oke, baik, silakan yang di bawah untuk saudara Kristen yang ingin membantu Junaidi ya, silakan Anda naik ya, agar bisa segera tersadarkan
Sebentar lagi dunia kita mau kiamat ya. Oke. Ya, silakan host di jambak yang di bawah. Ketik yang saya oten Bang akan dinaikkan oleh moderator. Ketik 3 yang oten, ketik 3 di bawah, ketik 3. Nanti biar saya kasih naik nanti. Masih ada 3 slot di bawah. Buat oten yang mau naik silakan. Ketik 3 yang oten di bawah. Ini banyak muslim di bawah ini. Gimana dong? 30. Tiga itu berarti sesuai dengan keyakinannya, Tong, Bang Det. Betul sekali Bang, tri kan? Tri tunggal. Oh iya, betul juga ya. Kasihan sekali, jadi kita ini kasihan sekali sama mereka ini. Jadi apa yang sudah itu terbantahkan semua kan gitu. Apakah ini akan terus dipertahankan? Itu silakan saudara. Simak baik-baik, dan mungkin dari pemikiran ini masukkan ke dalam hati. Jangan menutup diri. Bukalah pikiran dan hatimu. Mudah-mudahan kau mendapat hidayah. Amin. Amin. Iya, betul sekali, Masya Allah. Betul yang dikatakan oleh saudara kita Bang Tri ya. Beliau adalah saudara kita yang dari Kristen mu'alaf, sehingga beliau mendapatkan hidayah, mendapatkan kebenaran itu di dalam Islam. Masya Allah, subhanallah. Ya, lanjut. Iya, sahabat-sahabat sekalian, izinkan saya bernarasi karena di bawah masih banyak Kristen awam yang harus kita bimbing memang. Silakan Bang. Ya, Insya lanjut. Allah. Al-Quran datang. Sudah. Iya, Khina. Al-Quran datang kemudian setelah ajaran para nabi itu dibengkokkan, fitnah demi fitnah tersusun kemudian dengan rapi oleh iblis, ya, beserta dengan timnya. Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Nah, orang Kristen ini nggak sadar gitu loh. Adam dilemparkan dari Ganbi Eden hanya karena satu pelanggaran. Jangan kau makan satu ini, please. Di mana kau makan satu ini, kau akan mati. Itu kata Tuhan berdasarkan kaidah yang ada di dalam kitab Kejadian milik orang Yahudi yang terjemahannya dipakai oleh orang Kristen tanpa malu-malu. Ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, la yaftinannakumus syaitan. Jangan sekali-kali kamu tertipu, disesatkan oleh setan. Kama, sebagaimana akhraja abawaikum, telah dikeluarkannya oleh mereka, orang tua kalian, Adam, dari surga. Nah, kalau Adam melanggar cuma satu perintah, dilemparkan keluar dari surga, lalu bagaimana dengan Kristen yang melanggar semua perintah? Mau dilemparkan kemana lagi Kristen ini? Semua perintah-perintah Tuhan dilanggar. Juma, omongnya ganti-gantian Juma. Sabar. Padahal Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan, menghilangkan, melanggar perintah dalam Torah meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain untuk melanggarnya, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit alias neraka. Itu fakta. Bisa bicara kalau kamu ngomong terus. Oke, silakan Anda berbicara, terangkan kepada kami di sini apa kemudian dan bagaimana sehingga Paulus dengan teganya memfitnah Yesus, mengatakan bahwa Yesus adalah pelaku dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati, dan Yesus itu pantas dikutuk oleh Tuhan Elohim. Silakan. Kabur dia, lari Bang. dia. Dia mute langsung turun sendiri dia. Takut memang dia dari kemarin dia tuh. Ini saya cari-cari dia nih, Bang. Turun. Jadi gitu, satu dosa aja Adam diusir. Bagaimana dengan Kristen yang melanggar semua dosa, melanggar semua perintah? Maka untuk mengamankan mereka kemudian menjadikan Yesus sebagai tumbal. Gak apa-apa kita melakukan segala hal, karena sudah ada Yesus sebagai tumbal, tameng dosa-dosa kita. Itu ajaran Paulus tuh.
Makanya Paulus mengatakan kalian bukan lagi hamba Tuhan, tapi kalian adalah anak-anak Tuhan. Pertanyaannya, kalau Paulus mengatakan Kristen itu bukan hamba Tuhan lagi, tapi faktanya di gereja mereka masih menghambakan diri, pertanyaannya mereka menghambakan diri kepada siapa? Sementara mereka bukan hamba Tuhan. Al-Quran kita mengatakan bahwasanya mereka orang-orang kafir ini menyembah kepada selain daripada Allah, yaitu iblis. Mereka menyembah iblis. Iblis yang mereka sembah itu, inna ja'alna syayatin awliya lilladina la yu'minun. Sesungguhnya aku Allah menjadikan iblis sebagai pemimpin, sebagai penolong, sebagai penuntun bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, makanya Al-Quran jelas mengatakan di data nomor 30-nya, farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Anak keturunan Adam itu sebagian diberi petunjuk karena mereka menggunakan akal, dan sebagian kelompok lainnya pasti pantas untuk menjadi sesat. Kenapa? Karena mereka innahum takhazus syayatin auliya min dunillah. Karena mereka menjadikan iblis ini sebagai pelindung selain daripada Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menganggap bahwa ya menyembah Kristus itu petunjuk, padahal itu bukan. Itu dari setan. Makanya saya katakan, kalau Paulus mengatakan kita Kristen ini bukan lagi hamba Tuhan, tapi kita ini adalah anak-anak Tuhan, pewaris surga katanya. Tapi kenapa di gereja masih menghambakan diri? Ini hamba siapa ini? Perintah Tuhan, Keluaran 31:14, bunuh orang yang tidak mengkuduskan hari Sabtu. Jadi orang yang menghambakan diri tentu memelihara hari Sabtu. Mereka tidak memelihara hari Sabtu karena mereka mengaku mereka bukan lagi hamba. Mereka adalah anak-anak Tuhan. Tapi di hari Minggu menghambakan diri. Nah, pertanyaannya, hari Minggu kalian menghambakan diri kepada siapa? Ayo. Ayo. Hari Sabtu menghambakan diri enggak lagi. Tapi hari Minggu menghambakan diri kepada siapa? Ayo. Mana perintahnya dari Elohim ibadah Minggu? Enggak ada. Tapi orang-orang Yunani, Romawi, dari sejak dulu mereka menyembah dewa-dewa mereka pada hari Minggu, Sunday. Apa Sunday? Hari matahari. Tidak menghambakan diri kepada Tuhannya Yahudi, tapi menghambakan diri kepada Matahari. Oke sahabat-sahabat, di tempat saya azan, kita mau ibadah dulu, diambil alih silakan. Mohon maaf kalau saya memonopoli komalnya. Aman, Bang. Mudah-mudahan ke depan ini bisa dilanjutkan lagi. Silakan. Oke. Silakan Bang Junaidi. Oke, teman-teman, Bang Ricardo masuk. Bang. Ya bang, ya bang, ya bang. Masuk Bang Ricardo. Masuk. Oke, begini Bang Dedi. Oke, begini Bang Dedi, ya kan. Ya. Bang Dedi begini, ya kan, tidak ada Rasul Paulus itu menuduh atau menyatakan bahwa Yesus itu melakukan dosa yang besar kan di situ, ya kan. Nah justru ya Rasul Paulus ini bermaksud untuk mengatakan bahwa Yesus itulah yang mengambil peran, ya kan, di situ, mengambil peran di situ ya untuk menggenapi Ulangan 21 itu. Ya, sebagai pengganti di situ bagi kami kan di situ. Ya, yang seharusnya yang kami yang berdosa ini, kami inilah yang disalibkan di situ. Nah, dari tadi kan saya katakan bahwa semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Itu ada di Roma. Nah, di situ. Karena kita ini berdosa karena satu orang, dan kita ini juga akan diselamatkan oleh satu orang, yaitu Yesus itu sendiri kan di situ. Nah justru itulah Yesuslah yang mengambil peran ya di dalam karya keselamatan ini. Karena apa? Karena karya keselamatan ini ya sudah ada di dalam kekekalan di situ dia, bahwa ya Allah yang tidak menyayangkan anaknya kan itu untuk menyerahkannya ya untuk menyelamatkan umat manusia di dunia ini, Bang Dedi. Nah di situ jadi
argumen atau perkataan Rasul Paulus itu, keselamatan tidak datang melalui usaha kita sendiri, Bang Dedi. Ya, baik kita menjalankan hukumkah, ya, baik kita menjalankan aturan-aturan apakah, ya kan? Baik perbuatan-perbuatan baik apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini, Bang, tidak akan mampu menyelamatkan kita, Bang. Ya, satu-satunya ya melalui iman kita kepada Yesus Kristus, Bang. Kan di situ. Makanya Yesus itu menjadi kutuk bagi kita yang berdosa ini, Bang, untuk ya menyelamatkan umat manusia di dunia ini, Bang. Di situ dia. Oke, saya mute dulu, Bang Dedi ya. Oke, silakan sampai masuk nih, Bang Ricardo, Bang Tri, Bang Kebenaran Islam, silakan. Ya, oke, terima kasih host. Ya, izin ya Gurunda Bang Juma untuk menanggapi sedikit apa yang dinarasikan oleh ganti Bang Juma dulu ya, sebentar. Junaidi. Ya, ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah yang menyelamatkan seluruh umat manusia, saya minta dalilnya di mana Yesus yang anaknya Bunda Maria, dia diutus kepada seluruh bangsa. Saya minta itu dalilnya nanti ya. Kita tidak boleh mengarang cerita ya kalau tidak berdalil. Jangan gunakan asumsi kita, jangan gunakan karangan cerita yang keluar dari mulut kita kalau tidak ada referensinya, kalau tidak ada rujukannya. Itu satu. Nah, yang kedua, kita harus pahami apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam pengajarannya kepada orang-orang Yahudi, kepada murid-muridnya. Aku hanya diutus kepada kaum Bani Israel. Pahami itu. Ketika Yesus berkata, aku hanya diutus kepada kaum Bani Israel, berarti dia hanya diutus kepada kaum Bani Israel saja, tidak kepada seluruh bangsa. Kemudian Yesus berkata di Markus 12 nomor 29, inilah Yesus yang mana dia diutus kepada kaum Bani Israel, mengajarkan kepada orang-orang Yahudi. Hukum pertama yang wajib diketahui itu, dengarlah wahai seluruh bangsa Israel. Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Berarti Yesus ini bertuhan rupanya. Dia mengenalkan Tuhannya kepada orang-orang Yahudi. Lalu datanglah si penyesat. Datanglah penyesat yang merusak ajaran Yesus. Siapa Bisa saya tanggapi? Sabar Bang Kristen sejati. Sebentar, saya lagi Ini menjawab dia, pertanyaan ini Junaidi. lari nih, enggak cocok Sabar, ini. saya lagi Tunggu saya tanggapi, karena kamu semakin panjang nanti semakin tersesat. Enggak, gini, itu kan belum selesai. Sedikit lagi tuh, sabarlah Bang. sedikit lagi. Silakan nanti Anda tanggapi narasi saya ya. Sedikit lagi Bang Kebenaran. Oke, silakan Bang Kebenaran. Iya. Saya akan minta data ya kepada Anda, siapapun yang Kristen di sini, atau Bang Junaidi atau Kristen sejati. Saya minta datanya ya. Di dalam kitab Anda ya, di mana Yesus itu berkata, aku mengajar kepada Kristen dan diutus kepada seluruh bangsa yang anaknya Bunda Maria ini ya. Jangan memakai surat Paulus, harus memakai dari perkataan Yesus ya. Anda harus buktikan itu kepada saya. Oke, baik. Sebelum itu saya mau minta juga data dulu dari kamu tentang apa yang kamu uraikan tadi. Buktikan datanya. Di sini harus ada data. Oh, Kalau iya, cuman omon-omon, tentu. akhirnya jadi lo congor. Ini repot ini jadinya. Iya, tentu saja. Coba buktikan datamu tentang apa yang kamu ngomongkan tadi, supaya bagus kedengarannya. Kalau cuman omon-omon, jadinya kuculuk nantinya. Ini diskusi atau apa nih? Oke, ini yang kita suka ini ya.
Jadi Kristen itu harus berdata ya. Oke, Anda harus. Tapi datamu harus valid, jangan data fiktif, oke? Sebentar Oke, kamu baik. ketik Google lagi. Tidak ada. ngerti. Buktikan datamu berdasarkan sejarah abad pertama. Saya mau lihat Ini Kristen data abad pertama ya. Jangan Ya, sampai data kekinian Kenapa nih. tidak meminta saya Kristen sejati mengutus ehomu sejarah? dikecilin, ehomu dikecilin, dikurangin sedikit, Ya, dikurangin lagi. saya memberikan Geber data suaranya. sesuai yang saya narasikan saja. Bang, Yang tidak saya kalau cuma data narasikan, kekinian bang, saya juga bisa buat data bang. Dengar. Jujur aja saya. Anda bisa berdiskusi. Saya mau cari Kalau data Anda abad tidak bisa pertama berdiskusi, sejaman berarti dengan Anda peristiwa. turun. Dengar, kalau Anda tidak bisa berdiskusi Ai, secara bang, baik, bang, Anda turun. lebih baik Berarti abang Anda belajar tidak dulu ada lah. ilmu. Kamu nih 11-12 saja Anda sama yang Suma, cuma tidak ngomong aja harus. nggak cerdas. Malas aku bang, jujur aja. Ya udah, kalau Anda Kamu mau turun. kamu sama Kalau Suma Anda tidak 11-12 mau bang, berdiskusi, cuma ngomong aja nggak ada yang- data. yang tidak mau. Udah, malas aku diskusi sama kamu. Kalian ini nggak cerdas. Gimana kalian? Saya mau yang Ya, cerdas, silakan siapa ini? bukan yang longor. Diturunkan dulu, host. Kristen sejati sebentar sabar. Diturunkan dulu. Dibuang aja dulu itu ke neraka ya. Kabur sendiri dia, Ini, enggak diturunin, mohon sendiri dia. izin ya. Di sini kita ada Enggak, Guru Kristen Bang, sejati ya. menghargai beliau. Dia. Kalau ada Kristen yang seperti itu, segera cepat-cepat dibuang ke neraka, saudaraku. Jangan dibiarkan dia ngoceh-ngoceh di sini ya. Kita hargai gurunda kita ya. Ya, silakan Bang Junaidi ya, Anda tanggapi apa yang saya tanggapi dari narasi yang Anda sampaikan. Anda tunjukkan datanya kepada saya dari ucapan Anda bahwa Yesus anaknya Bunda Maria yang dilahirkan ke permukaan bumi ini sebagai manusia, dia diutus oleh Tuhannya ke seluruh bangsa. Silakan. Saya Bang Junaidi butuh pendamping dia itu, kalau diskusi itu kayak gitu kan nggak fokus dia itu. Yang ada Kristen sejati kayak biadab. Ini tadi nggak di-kick loh ya, dia turun sendiri loh ya. Kutandain dia tuh cuma ngerusuh aja buat jadi komol itu. Ya karena memang nggak ada ilmunya, percuma dia. Ngerusuh kata. Kalau orang yang beradab, orang yang berilmu ya, ketika ada orang yang lagi menanggapi ataupun menjawab pertanyaan, kita diam dulu ya, diam dulu, nanti ada giliran kita untuk memberikan sebuah jawaban atau tanggapan seperti itu ya. Silakan diambil alih host, mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Gurunda Bang Zuma. Bang Zuma masih zuhuran itu. Nggak apa-apa ini masih zuhuran ya. Oh iya ya. Iya, Ya, dan oke. menambahkan Ya, begini, silakan Bang Tri diberikan Iya. tambahan. saudara Kristen sejati, kalau kau masih ada di bawah, kalau Anda sopan kami hargai, tetapi kan karena seringkali di komal-komal Muslim ini Anda cuma hanya ngaco. Coba kalau Anda diskusi dengan baik, kami juga akan menerima akalnya, tidak akan ada yang mengganggu Anda, tapi Anda datang mengganggu gitu. Cobalah, kita ini namanya sesama bangsa Indonesia gitu. Siapa yang memperjuangkan daripada kemerdekaan ini? Dan siapa itu yang namanya Dendles, Van den Bos, kemudian Kapten Westerling? Mereka datang ke Indonesia dengan menjajah. Nah kami ini yang bilang sebagai penerus-penerusnya, karena orang tua kami sudah sebagai suhada, membela negara, membela saudaranya, membela anak istrinya, membela bangsa. Itu yang diajarkan kepada kami untuk membela hak-hak, hak-hal yang benar gitu. Coba kalau Anda berlari tadi ke abad pertama, sebelum abad pertama, adakah bahwa dulu utusan-utusannya dulu mengajarkan ketauhidan? Semua itulah yang diteruskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Diajarkan untuk tauhid, menyembah Allah yang esa, menunjukkan itu kebenaran. Selama ini kalian sudah dibutakan dengan hal-hal seperti ini. Inilah kami ini, kaum muslim, mengharapkan bahwa nanti kita akan kembali dengan suhada, kembali dalam husnul khotimah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami juga berasal dari Allah.
maka akan kembali juga ke sana. Wajiblah kita untuk menyiarkan hal yang benar dan tidak membuat kekacauan seperti yang Anda lakukan. Mudah-mudahan Anda dengar. Silakan dilanjut, saudara-saudaraku. Iya, betul sekali yang dikatakan oleh saudara kita Bang Tri ya. Beliau seorang yang cerdas ya, berbeda dengan Oten ya. Kalau Oten itu menolak cerdas ya, bukan seperti manusia-manusia yang ingin cerdas ya, yang ingin memfungsikan akalnya itu menjadi sebuah kecerdasan agar manusia itu bisa memahami ajaran yang diterima agar tidak berada di dalam kesesatan. Itulah fungsinya akal itu tadi. Nah, izin sedikit saya menambahkan sambil menunggu Gurunda Bang Zuma kita selesai sholat zuhur ya. Sedikit saya mengisi waktu sebelum ada teman Kristen yang lain yang di bawah yang mau naik berdiskusi secara santun. Ingat ya saudaraku, kita utamakan berakhlak dulu, etika dulu, baru ilmu ya. Orang yang berilmu itu adalah orang yang mengutamakan akhlaknya dan etikanya ya. Ketika saya lagi menjawab pertanyaan, jangan dipotong dulu ya. Anda yang baru masuk ya, Anda mute dulu ya, nanti ada waktu Anda disapa, nanti baru Anda masuk di situ untuk ikut berdiskusi ya. Seperti itu ya, kita harus ikuti aturan yang sudah diberikan oleh host yang sudah membuka live lintas agama ini dan disiarkan langsung live di YouTube ya. Jadi buat teman-teman semua yang di YouTube ya, yang sedang menonton saat ini live ya, jangan lupa di like, komen juga ya, di share sebanyak-banyaknya kepada seluruh saudara-saudara kita di Indonesia agar bisa menyaksikan live ini di YouTube ataupun di TikTok. Ya, oke, baik, saya akan lanjutkan kembali ya sambil menunggu yang dari Kristen yang di bawah naik untuk berdiskusi. Sedikit saya menyampaikan bahwa kita harus paham dulu apa itu arti kata Tuhan. Arti dari kata Tuhan, Tuhan itu artinya adalah sesembahan, objek yang disembah oleh makhluk. Jadi Tuhan itu bukanlah jabatan, bukanlah gelar, bukan. Akan tetapi objek yang disembah oleh makhluk. Nah, kemudian kita harus mencari sesuatu apakah yang layak, yang pantas menjadi Tuhan untuk disembah. Nah, kemudian Tuhan itu Maha Pencipta, Tuhan itu Maha Kuasa, dan Tuhan itu Maha Suci, dan Tuhan itu Maha Besar ya. Ketika Tuhan ini memiliki sifat kemahaan yang dimana dia inilah Tuhan satu-satunya yang benar, yang wajib disembah oleh seluruh makhluk, bukan hanya manusia saja yang menyembah, bahkan malaikat, bangsa jin, dan seluruh hewan binatang itu juga menyembah kepadanya. Dan mereka melakukan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maaf ya, semalam saya ini ketiduran. Ya, lanjut. Ya, nggak apa-apa saudaraku. Ya, ya, sedikit lagi saya narasikan. Ketika Tuhan ini menjaga kemahasuciannya, maka akal sehat manusia ini berfungsi. Kalau Tuhan ini sampai menjaga kemahasuciannya sebagai Tuhan, tidak mungkin dia akan menjadi makhluk, dan tidak mungkin dia merubah wujud dan merubah dirinya menjadi makhluk. Kalau sampai Tuhan itu merubah wujudnya menjadi makhluk, maka kemahasuciannya sebagai Tuhan gugur, tidak bisa lagi dikatakan Tuhan. Justru Tuhan inilah yang menciptakan makhluk ya.
dan juga didukung beberapa dalil, ya, dan juga didukung dengan akal sehat manusia yang mencerna ajaran tersebut. Nah, di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan di Bilangan 23 nomor 19, Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk dan tidak pernah menjadi makhluk, dan Tuhan itu tidak dapat dilihat wujudnya apalagi kita mendengarkan suaranya. Nah, dan ini terkoneksi juga di dalam kitab suci Al-Quran, kitabnya orang Islam, ya. Laisa kamisli syai'un, Allah berkata mengakui dirinya tidak serupa dengan makhluk dan tidak pernah menjadi makhluk, bahkan dialah yang menciptakan makhluk. Apakah bisa disamakan dengan makhluk? Tidak. Justru Allah lah yang menciptakan makhluk itu dengan menjaga kemahasuciannya sebagai Tuhan. Allah tidak pernah menjadi makhluk dan tidak serupa dengan makhluk. Nah, kemudian ada ayat lain di dalam kitab suci Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'udzu sinatu wa la naun lahum ma fis samawati wal ard. Tidak Tuhan selain Allah yang wajib disembah oleh seluruh makhluk. Allahu Akbar. Takbir, saudara-saudara. Allahu Akbar. Kalau sudah seluruh makhluk ini menyembah kepada Allah, itu artinya sudah tidak ada Tuhan-Tuhan lagi yang harus disembah. Itulah kenapa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau ada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah, itu artinya Tuhan palsu. Artinya Tuhanan yang dibuat oleh manusia. Bisa itu berupa patung, bisa itu berupa batu, bisa itu berupa manusia sesamanya dijadikan Tuhan. Ini adalah Tuhan-Tuhan palsu yang dibuat-buat. Nah, itulah fungsinya manusia ini harus memfungsikan akal sehatnya agar cerdas. Agar kita ini menjadi manusia yang waras. Jangan samakan diri kita manusia ini seperti hewan yang tidak berakal. Kita ini manusia, kita berakal. Fungsikan akal ini dalam memahami ajaran dan memahami konsep yang dimana Sang Maha Pencipta ini tidak bisa disamakan dengan makhluk, karena akan menggugurkan kemahasuciannya sebagai Tuhan. Nah, itulah akal. Nah, kemudian ada sebuah ajaran yang mengajarkan kepada manusia singa itu makan rumput, ular makan debu. Kayak mana ceritanya singa itu makan rumput, sedangkan faktanya, realitanya singa itu makan daging. Nah, inilah akal. Ketika akal sehat manusia ini berfungsi melihat realita, melihat fakta bahwa singa itu makan daging, berarti singa itu makan daging, bukan makan rumput. Lalu mereka meyakini, imani saja, percaya saja bahwa singa itu makan rumput, ular itu makan debu. Itulah namanya bahlul. Itulah namanya kita ini manusia memelihara kebodohan. Itulah namanya kita ini manusia yang memelihara kebotolan. Begitu juga dengan Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan, tapi dituhankan. Nah, inilah baru yang dikatakan kebahlulan. Inilah yang dikatakan kebotolan. Inilah yang dikatakan manusia itu menolak untuk cerdas. Sudah jelas-jelas Yesus ini manusia, dilahirkan oleh Bunda Maria ke permukaan bumi sebagai manusia. Bukan dilahirkan sebagai Tuhan. Bukan pula Tuhan turun ke permukaan bumi, nujul menjadi manusia, kemudian dituhankan, bukan. Kalau kita mengutip di salah satu data dan dalil di 2 Yohanes 1 nomor 7, apa yang dikatakan di sana, telah banyak pejasat bermunculan
pergi ke seluruh penjuru dunia, mereka tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Mereka itu adalah penyesat dan antikristus. Nah, berarti ketika mereka ini tidak mengaku bahwa Yesus ini hanya datang sebagai manusia, mereka itu adalah penyesat dan antikristus karena mereka mengatakan bahwa Yesus datang menjadi Tuhan. Nah, inilah penyesat-penyesatnya. Dan tidak sadar bahwa kita ini disesatkan oleh ajaran yang mana yang dibawa oleh Paulus. Ya, ada ajaran Yesus, dirombak habis oleh ajarannya Paulus. Siapa rupanya Paulus ini? Bisa-bisanya menghancurkan dan merombak habis ajarannya Yesus. Yesus mengajarkan cara beribadah itu dengan bersujud. Yesus bersujud di sinagog, masuk ke bait Allah, melepaskan alas kakinya, mencuci tangannya, mencuci wajahnya seraya orang yang beruduk. Kemudian Yesus sujud, meratakan kepalanya dengan tanah. Lalu oten-oten ini ibadahnya nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak, salto-salto, joget pargoy di dalam gereja setiap hari. Apakah ini ajaran Yesus? Tidak ada. Yesus itu mengajarkan cara ibadah itu harus salto kiri, salto kanan, salto depan, salto belakang, sambil joget pargoy, sampai jingkrak-jingkrak. Itu ajaran siapa itu? Tidak ada. Yesus itu memerintahkan, hei manusia, hari Minggu ibadah, datang ke gereja. Enggak ada. Sampai kapanpun datanya tidak ada. Lalu siapa yang memerintahkan kalian itu untuk mendirikan gereja, kemudian beribadah di gereja dengan kalian mengatakan bahwa kami pengikut Yesus dengan harus dikerak-jingkrak, nyanyi-nyanyi, salto-salto, joget pargoy, sementara tidak ada perintahnya dari Yesus? Lalu siapa yang memerintahkan kalian? Ternyata Paulus. Ketika kalian itu mengikuti ajarannya Paulus, jangan mengaku sebagai pengikut Yesus. Itu satu. Yang kedua, ketika kalian mengikuti ajarannya Paulus, jangan mengaku mengikuti ajarannya Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Paulus ini memfitnah Yesus itu dijadikan Tuhan, sedangkan Yesus tidak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan, jangan dituhankan. Inilah kebotolan oten itu terlalu dinampak-nampakkan di publik. Inilah kedunguan manusia, kebodohan manusia yang ditampak-tampakkan di publik sehingga mereka ditertawakan. Kenapa? Karena mereka ini mengikuti ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang keluar dari mulutnya dengan apa yang dikerjakannya. Jadi jangan membuat diri kalian tersesat. Caranya bagaimana? Pakai akal. Akal ini difungsikan, berpikir sehabis-habisnya. Pantaskah manusia yang tidak berdosa ini ditumbalkan untuk menebus dosa? Di mana pantasnya? Mau sampai kapanpun oten itu melilit lidahnya, pantas Yesus itu mati. Hina sekali Yesus itu di mata kalian, wahai saudaraku. Kalian mengatakan Yesus tidak berdosa, tapi kalian hinakan dia. Mati terkutuk. Enggak sadar kalian. Enggak malu kalian mengatakan bahwa Yesus itu terkutuk. Kalian tuh enggak malu. Harusnya kalian itu malu. Harusnya kalian itu sadar bagaimana cara kita menjadikan sosok Yesus ini sebagai seorang yang istimewa,
sebagai seorang yang membawa kebenaran, pahamilah dengan yang mana yang Yesus ini tadi ajarkan, yaitu menyembah kepada Allah. Datanya di mana? Salah satunya di Markus 12 nomor 29, kemudian di Markus 10 nomor 18. Wahai murid-muridku, janganlah engkau katakan aku baik, kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang paling baik di permukaan bumi ini selain Allah saja. Sembahlah Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan Izin Bang orang kebenaran. Kristen menuhankan Yesus. Ya, lanjut. Izin Bang kebenaran. Coba Pak Martin, coba di multi Pak Martin Ali. Multi. Di situ ada multi, kirim permintaan Pak Martin. Nanti saya kasih naik. Saya cari akunnya Pak Martin, nggak ada di sini. Bentar. Saya cari nggak ada nih Pak Martin. Coba multi saja. Tadi sudah bergabung dia. Kalau Pak Martin masih di bawah, silakan multi Pak. Ini akunnya di sini di bawah nggak ada nih, saya cari. Oke, lanjut dulu Bang, coba saya telepon dia ya. Lanjut Bang. Ya, terima kasih host. Ya, sedikit lagi saya narasikan sambil menunggu konten yang berani naik untuk berdiskusi dengan para pakar di Komal ini ya. Bukan berarti kami itu benci kepada kalian, tidak. Tidak sedikit pun Islam itu membenci kepada orang Kristen. Bahkan kami itu menyelamatkan, mengulurkan tangan kami kepada kalian. Wahai saudaraku, kembalilah kalian ke jalan yang benar. Wahai saudaraku, kembalilah kepada Allah. Janganlah engkau menyembah selain kepada Allah. Ya, jadi kami ini hanya meluruskan, hanya menyampaikan kebenaran itu, meskipun satu ayat ataupun satu huruf yang kami sampaikan kepada kalian itu adalah kewajiban kami sebagai Islam, karena kami diperintahkan. Cep, saya masuk di panggilan gimana Cep nih? Ya, silakan. Oh, ini ya, udah ya. Ya itu. Nah, udah ya. Enggak, itu lagi minta pandu ke anaknya itu Pak Martin. Halo, selamat siang Pak Martin. Selamat siang. Iya. Ya. Ya, sehat Pak Martin. Ya, sehat. Oke, kita seperti biasa Pak Martinnya kita diskusi. Karena gini, Bang Junaidi ini Kristen, Tanimbar juga Kristen itu. Hanya saja Bang Junaidi suka macet-macet Pak Martin. Makanya saya panggil Pak Martin untuk masuk ke sini kan, untuk bergabung. Kebetulan ada Bang Zuma, ada kawan-kawan, ada Bang Richard, Bang Tri, Bang Kebenaran itu Muslim itu. Iya. Selamat siang ya Bang Martin ya. Salam kenal dari saya ya. Kita perkenalan dulu ya Bang ya. Bang Kebenaran izin. Sambil Bang ya. Zuma monitor, Bang Zuma. Monitor Bang Zuma. Oke, masih standby kayaknya. Oke, lanjut Bang Kebenaran. Ya, oke, baik. Ya, boleh kita sedikit berdiskusi ya, Bang Martin ya. Di sini juga ada saudara-saudara dari Kristen yaitu Bang Junaidi dan juga Bang Tanimbar. Mereka ini sudah macet ya, sudah mulai pingsan, sudah tidak bisa membuktikan ketuhanan Yesus itu. Saya minta Anda untuk membuktikan ketuhanan Yesus itu dari mana dasarnya ya, kemudian apa yang menjadi ketuhanan di dalam diri Yesus ini, apakah tubuhnya Yesus, apakah roh yang ada di dalam dirinya Yesus, ataukah doktrin dari pendeta, ataukah berdasarkan dari kitab, ataukah hanya berdasarkan dari asumsi dari pikiran kita sebagai manusia untuk menuhankan Yesus itu. Silakan Bang Martin mungkin bisa menjelaskan. Iya, baiklah. Memang kalau kita bicara tentang Yesus ini ribet ya. Bahkan orang Yahudi sendiri juga sampai sekarang belum bisa mengerti sebagian udah tahu. Nah, Yesus ini memang datang untuk menggenapi apa yang dikatakan dalam Perjanjian Lama. Jadi aturan-aturan, tata cara ibadah semua itu digenapi oleh Yesus, karena kehadiran Yesus ini untuk penyelamatan bangsa-bangsa di dunia. Nah, dia disebut sebagai firman
Jadi Yesus itu berasal dari firman Tuhan itu sendiri. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, ayat 3, ayat 14. Nah, dia datang dalam rupa manusia untuk menggenapi rencana penyelamatan itu. Jadi Yesus itu sendiri berasal dari firman. Nah, firman itu yang menciptakan alam semesta ini. Tapi pada waktu dalam rupa manusia, dia adalah manusia itu sendiri. Karena nanti dia harus menjalani misi penyelamatan melalui penyalipan. Itu. Sehingga kadang-kadang orang bingung, Yesus berdoa kepada Bapa, atau dia tidak bisa lakukan apa-apa dari dirinya sendiri. Itu karena dia memang adalah manusia murni. Firman yang sudah jadi manusia, dan dia mengosongkan dirinya sebagai hamba, bahkan dia harus taat sampai dia mati, bahkan disalib, dianiaya, diludahin, segala macam. Nah, tapi setelah dia menyelesaikan misi penyelamatan itu, lalu naik ke sorga. Jadi setelah kebangkitannya, dia naik ke sorga, dikatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya, dia kembali berkuasa. Di dalam Matius 28 ayat 18 dikatakan bahwa segala kuasa di sorga, di bumi sudah diserahkan kepada aku. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah itu jadi sampai sekarang memang masih banyak pendapat yang beda-beda di dalam penjelasan ya. Dalam penjelasan itu tiap orang memang beda-beda cara menjelaskan sehingga kadang-kadang membingungkan terutama bagi orang-orang yang bukan Kristen. Begitu. Jadi kalau bicara tentang Yesus itu apa yang dikatakan dalam Alkitab itu membingungkan. Karena kadang dia tidak bisa lakukan apa-apa dari dirinya, tapi dia sendiri bikin mujizat segala macam, bahkan dia sendiri menyelamatkan manusia daripada dosa, sehingga bisa ada jaminan kepastian masuk ke surga. Nah itu mungkin sementara penjelasan saya tentang Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia itu untuk menggenapi rencana penyelamatan. Begitu Bang. Oke, izin sedikit saya introduksi sedikit ya buat teman-teman. Terima kasih supportnya 353 penonton. Jangan lupa di share di TT Layar. Jangan lupa di follow akun host Dedi Wijaya, Bang Zuma, Bang Richard, Bang Tri, Bang Junaidi, Bang Kebenaran, Pak Martin dan Bang Tanimbar. Jangan lupa di share kawan-kawan. Satu slot izin untuk kita berikan ruang untuk Bang Rudi Yohanes. Tadi beliau saya hubungin, insya Allah nanti akan bergabung setelah Ba'da Zuhur di sana sepertinya di WIB ya. Oke, Rudi Yohanes untuk berdiskusi dengan Bang Zuma. Terima kasih. Silakan dilanjut. Ya, oke, terima kasih host. Ya, sisakan satu kursi kita kosongkan sambil menunggu Rudi Yohanes ya. Ya, oke baik. Izin saya tanggapi ya Pak Martin ya. Jadi seringkali teman-teman Kristen itu mengatakan kalau berdiskusi dengan kami Islam itu katanya gondok-gondokan, bertengkar katanya. Sebenarnya tidak gondok-gondokan, tidak bertengkar, hanya saja dalam diskusi kita itu kita mencari kejujuran di dalam kebenaran. Apakah kita mau berkata jujur atau tidak jujur akan terlihat dari diskusi yang akan berlangsung di Komali ini tentunya, dan para penontonlah yang bisa menilai itu. Nah, ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu dari firman, firman telah menjadi manusia, apa bedanya dengan kita, Bang? Berarti kita ini juga dari firman yang telah menjadi manusia. Jadi bukan hanya Yesus saja. Nah, kemudian mari kita dudukkan apa itu arti firman. Firman itu artinya adalah perkataan Tuhan. Ya, apakah kita sepakat dulu sampai di sini, Pak Martin? Firman itu artinya adalah perkataan Tuhan. Iya. Ya, kita sepakat ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali dialog kita. Ketika firman ini adalah perkataan Tuhan, maka tepatlah perkataan Tuhan itu di Yohanes 17 nomor 8. Yesus berkata, segala firman yang telah engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Nah, itu artinya firman ini tidak menjadi Yesus. Artinya Yesus ini adalah sebagai wadah penerima firman. Jadi bukan firman yang menjadi Yesus. Nah,
Akan tetapi firman ini adalah perkataan Tuhan yang dari sorga turun ke permukaan bumi, kemudian disampaikan kepada Yesus, dan Yesus meneruskan lagi kepada manusia. Nah, ketika firman ini adalah perkataan yang diterima oleh Yesus, di sini sudah membuktikan bahwa Yesus ini bukan Tuhan. Karena Yesus ini tidak berfirman, akan tetapi menerima firman. Kalau kita mendudukan bahwa firman ini adalah perkataan Tuhan, lalu mari kita dudukkan siapa Tuhan yang sebenarnya, yang satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Dialah yang berfirman tadi, yang diterima oleh Yesus di permukaan bumi, kemudian Tuhan berfirman dari sorga. Nah, kemudian Anda mengutip bahwa Yesus itu disalib. Nah, lalu saya menanggapi, apakah Anda benar-benar yakin, seyakin-yakinnya bahwa Yesus itu benar-benar disalib? Yang manakah menurut Anda Yesus yang asli, ya, yang mana di dalam pemahaman saudara Kristen itu mengatakan bahwa ya ada Yesus yang dari Nazaret, ada Yesus yang bertemu dengan Paulus di padang gurun. Inilah yang membuat kami juga bingung, ingin minta penjelasan juga ya. Di dalam Ibrani 5 ya ayat ke-7 di situ dikatakan selama Yesus hidup di permukaan bumi, Yesus selalu berdoa dan meminta kepada Allah dengan ratapan tangis ya. Dengan kesolehannya Yesus bersungguh-sungguh ia berdoa kepada Allah sehingga Allah mendengarkan doanya Yesus disebabkan kesalehannya. Maka Allah mengabulkan doanya Yesus, kemudian Allah mengangkat Yesus dari permukaan bumi naik ke atas langit hidup-hidup. Nah, di data ini menunjukkan bahwa Yesus itu diselamatkan karena doanya didengarkan oleh Allah. Nah, artinya siapakah yang disalibkan itu? Apakah benar-benar Yesus? Apakah bukan Yesus? Karena Yesus ini diangkat naik. Ya, itulah yang mana yang dikatakan tadi dari teman-teman Kristen, Yesus sudah berada di sebelah kanannya Allah Bapa katanya ya, artinya sudah berada di sisinya. Nah, kemudian kami mengutip data dalil di Matius 7 ya, di ayat 21 sampai 23. Di sini adalah kedatangan Yesus yang kedua ya, yang merujuk kepada datangnya hari kiamat. Jadi hari penghakiman. Nah, jadi turun Yesus ini yang kedua kalinya. Lalu di situ ada segolongan manusia ya yang memanggil Yesus ini Tuhan, Tuhan, bernubuat atas nama, kemudian mengusir setan dengan atas nama Yesus. Kemudian Yesus berkata, sebab itulah aku akan berterus terang kepada mereka ketika mereka menyebut aku Tuhan, mengusir setan dengan atas namaku, katanya. Aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian. Dan enyahlah engkau dari hadapanku, kalian semua pembuat kejahatan. Pertanyaan saya adalah, apakah memang benar-benar Yesus ini mengenal Kristen pada saat Yesus ini mengajar kepada orang-orang Yahudi? Nah, ketika Yesus ini mengajar kepada orang-orang Yahudi, yang mana yang dimaksud di Markus 12 nomor 29 tadi, tentang pengajaran Yesus kepada orang-orang Yahudi ini, kemudian dari umat Kristen ini mengatakan, kami adalah pengikut Yesus.
adakah ajaran-ajaran Yesus yang sudah kalian ikuti, yang sudah kalian laksanakan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah ada perintah Yesus itu memerintahkan kalian itu untuk membangun gereja, untuk beribadah ke gereja? Apakah ada datanya Yesus mengenal Kristen itu sendiri? Ya, mungkin bisa dijelaskan oleh saudara Bang Martit, silakan. Iya. Jadi memang mengenai Yesus ini tadi sudah saya jelaskan bahwa dia berasal dari firman. Dan firman jadi manusia untuk menggenapi rencana penyelamatan. Nah, ini yang memang menjadi persoalan. Kenapa harus pakai firman? Karena firman itu adalah bagian daripada, atau perkataan Tuhan itu bagian daripada Tuhan. Nanti kita kenal firman, kita lalu bicara tentang roh. Karena itu Tritunggal. Sehingga ada Bapa, ada firman, ada roh. Nah, adanya Tritunggal ini untuk menggenapi rencana penyelamatan. Pada waktu Yesus menjadi manusia, disitulah dia menjelaskan tentang dirinya sebagai manusia. Dia menerima firman, seperti yang Anda katakan di Matius Yohanes berapa tadi? 17 ayat 8. Dia menerima firman, karena dia sebagai manusia. Nah, ini yang orang kebanyakan, saudara-saudara yang Islam ini, tidak mau membedakan itu. Lalu disalib, oh Tuhan, dia Tuhan gitu. Padahal ya, waktu jadi manusia ya dia murni manusia gitu. Nah, kita baca di Filipi 2, dia bilang dia mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itu berarti dia manusia murni gitu. Nah, ini yang menjadi sandungan bagi non-Kristen. Halo, jaringan Bagi non-Kristen itu sendiri. Nah, mengenai Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu menjelaskan tentang ibadah. Bagaimana orang ibadah ritual dengan ibadah yang diimplementasikan. Ibadah itu adalah persembahan tubuh kita. Bukan ibadah sekedar ritual agama. Bukan. Kalau ritual agama itu bukan salah, itu betul, tetapi harus diwujud nyatakan dalam kehidupan kita tiap hari. Makanya dikatakan pada zaman akhir orang bersuruh Tuhan tapi ditolak karena dia tidak melakukan, dia hanya melakukan ritual agama. Itu. Jadi kalau ritual agama saja itu orang belum, itu makanya Yesus datang, dia menggenapi itu memenuhi apa yang menjadi tujuan utama daripada ritual agama. Orang kebanyakan berhenti di ritual agama dan mereka pikir mereka sudah benar. Seperti orang Yahudi misalnya. Mereka lakukan syariat-syariat itu dan mereka merasa diri mereka sudah benar. Padahal tujuan syariat itu adalah bagaimana kita implementasikan dalam kehidupan kita setiap hari terhadap sesama manusia. Karena tujuan adanya Tuhan ini supaya manusia bisa nikmati hidup, supaya manusia tidak kacau. Itu kan agama itu tidak kacau kan. Nah, kalau orang berpegang pada ritual tapi dia bikin musuh dengan sesamanya, itu kan bukan tidak memenuhi tujuan utama ibadah. Nah, ini banyak jadi masalah. Ini adalah termasuk orang Yahudi. Mereka tekun melakukan ritual agama. Sembahyang, sholat, lakukan ini, lakukan aturan-aturan, berbagai macam aturan. Tapi mereka tidak implementasikan itu dalam kehidupan tiap hari, dalam hubungan dengan sesama manusia. Padahal ini yang paling utama, rencana Tuhan yang paling utama adalah bagaimana implementasi kehidupan kita sendiri bisa menerima orang lain yang berbeda. Makanya orang Kristen, Tuhan Yesus datang, dia menggenapi semua itu, lalu diajarkan tentang kasih. Kasih itu tidak berbuat dosa terhadap siapapun. Itu namanya kasih. Dia mau mengampuni, dia mau mengalah sama orang yang berbeda. Itu inti ajaran Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia menggenapi semua ritual-ritual agama itu. Karena ritual agama itu tidak salah, itu betul. Tetapi harus diwujud nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan bukti daripada kehidupan itu adalah kasih itu sendiri. Kasih itu tidak berbuat dosa terhadap siapapun. Dia bisa menerima orang yang berbeda, bahkan yang menganiaya sekalipun diampuni. Nah, itu keunggulan dari ajaran Tuhan Yesus di sana. Inilah pengenapan dari seluruh ajaran Tuhan. Jadi kalau orang belum sampai kepada sikap kasih yang melayani sesama manusia yang berbeda, itu dia belum memenuhi tujuan Tuhan. Ritual-ritual itu tujuannya ke sana. Tujuannya itu ke sana. Makanya orang Yahudi sembahyang 3 kali, orang Islam 5 kali, orang Ortodok 7 kali. Itu maksudnya bahwa setiap aktivitas kita dalam seharian itu betul-betul sertakan Tuhan. Bukan menuruti kemauan kita sendiri sehingga kita menimbulkan permasalahan dengan orang lain.
Jadi masalah dengan orang lain itu adalah sudah kesalahan itu. Itu sudah kegagalan kita. Itu. Oke, Ketika Yesus datang, dia berdamai, dia menyerahkan dirinya, diperlakukan seperti apapun, dia diam saja. Tapi akhirnya karena ada kuasa Tuhan, dia bangkit 3 hari. Nah ini, dia bangkit 3 hari. Jadi ada seperti orang Islam tadi Anda katakan bahwa yang disalib itu siapa? Karena dia diangkat. Itu adalah Yesus Barabas. Yesus Barabas memang tidak disalib pada waktu ditanya, kamu mau bebaskan siapa? Karena pada waktu ada pembebasan. Berkata apa Yesus Kristus apa Yesus Barabas? Mereka salibkan Yesus Kristus. Nah disitulah jadi ada salah pengertian di sini antara Yesus Barabas dan Yesus Kristus. Yesus Barabas tidak disalib.